Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MD Official. Pada hakikatnya, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja tanpa adanya alasan syara, baik itu sibuk atau sakit dan lain sebagainya. Syara sendiri memperbolehkan meninggalkan sholat hanya bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Adapun yang diperbolehkan meninggalkan sholat, tetapi ia harus mengganti atau mengkodok di lain waktu. Ada 3 sebab. Yang pertama sebab karena tertidur, yang kedua sebab mabuk atau pingsan, dan yang ketiga sebab benar-benar lupa. Mari kita kupas tentang 3 sebab tersebut. Yang pertama yaitu sebab tertidur. Sampai waktu sholat habis, misalnya seseorang tertidur karena sudah larut malam, ketika bangun pagi sudah terbit matahari, namun ia belum mengerjakan sholat subuh, maka kapan saja ia bangun, maka dia wajib melaksanakan sholat pada saat tersebut, sholat subuh. Yang kedua, sebab mabuk atau pingsan. Misalnya seseorang mabuk atau pingsan di jam 10 malam sampai jam 12 malam, maka saat ia tersadar dan ia belum mengerjakan sholat, maka ia wajib mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya secara berurutan. Nah, yang ketiga yaitu sebab benar-benar lupa. Misalnya seseorang lupa sholat asar, tahu-tahu sudah masuk waktu maghrib. Nah, ketika ia mau mengerjakan sholat maghrib, ia teringat bahwa ia belum sholat asar, maka pada saat itulah ia harus sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian sholat maghrib sesudahnya. Nah, sahabat-sahabat, sesi selanjutnya yaitu sholat untuk orang yang sakit, karena tidak boleh ditinggalkannya. Maka orang yang sakit bagaimanapun keadaannya, asal akal pikirannya masih berfungsi, masih sempurna, maka ia masih berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, oleh karena itu, apabila ia tidak mampu sholat dengan berdiri, maka bisa dikerjakan dengan duduk. Bila tidak mampu dengan duduk, maka bisa dikerjakan dengan terlentang ataupun berbaring. Bahkan bisa juga loh dengan menggunakan isyarat. Nah, berikut adalah tata cara sholat untuk orang yang sakit. Nah, mari kita lihat bagaimana posisi sholat orang yang sakit. Yang pertama adalah jika tidak bisa dilakukan sholat dengan cara berdiri, maka bisa dilakukan dengan cara duduk. Kemudian, cara mengerjakan rukuknya cukup dengan membungkukkan punggung sedikit. Nah, adapun cara mengerjakan sujudnya seperti biasa, seperti sujud orang yang tidak dalam kondisi sakit. Nah, jika posisi sholat tidak bisa dilakukan dengan cara duduk, maka bisa dilakukan dengan cara terlentang. Bila ruku, cukup dengan menundukkan kepala sedikit ke muka, dan bila sujud menundukkan kepala agak lebih ke bawah lagi. Nah, apabila tidak bisa dilakukan dengan cara terlentang, maka bisa dilakukan dengan cara tidur miring ke arah kiblat. Nah, adapun ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat kedipan mata misalnya. Nah, demikianlah tata cara sholat orang sakit yang harus kita perhatikan. Mengingat sholat adalah ibadah yang sangat penting dan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali walaupun sedang keadaan sakit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.